Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah dan pengawas pembina, khususnya melaksanakan supervisi, sehingga kesempatan ini fokus membahas tentang supervisi guru melaksanakan pembelajaran intrakurikuler melalui telaah modul ajar dan kunjungan kelas menggunakan format yang telah disepakati. Poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah khusus terkait dengan pembelajaran intrakurikuler dan tentunya pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maka saya akan mulai dengan pembelajaran intrakurikuler, output yang tentunya dihasilkan di satuan pendidikan itu adalah fokus kepada peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter melebihi level, dan tentunya adalah hasil belajar siswa itu merata pada kelompok gender maupun kepada kelompok sosial ekonomi siswa di sekolah. Literasi dan numerasi serta karakter yang melebihi dari level yang ditetapkan, tentu ini adalah fokus dari sahabat guru hebat dan tentunya kepala sekolah berkolaborasi dengan pengawas pembina untuk menentukan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan sudah berjalan sesuai dengan struktur kurikulum, dan tentunya adalah secara fleksibel kehadiran guru di kelas fokus kepada pembelajaran paradigma baru. Penting untuk meningkatkan hasil belajar dan karakter siswa itu di atas level yang diharapkan. Nah, 3 aspek yang penting tentunya di dalam implementasi kurikulum merdeka itu yang pertama adalah bagaimana pembelajaran paradigma baru yang berhasil diciptakan oleh sahabat guru hebat, khususnya menciptakan suasana aman, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa dengan aktivitas pembelajaran, memberikan pengalaman belajar, adanya keberanian siswa untuk mengekspresikan ide ini adalah ujung dari implementasi kurikulum merdeka. Tentu siswa secara kolaboratif maupun mandiri mengembangkan keterampilan menyusun berbagai produk yang dihasilkan, mulai dari membuat paparan sampai kepada melakukan presentasi, menanggapi dan merespon, berdiskusi. Ini adalah sesuatu indikator meningkatnya pemahaman yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Guru mengawali pembelajaran itu dengan menelaah dan menemukan tema atau aspek yang ada di dalam capaian pembelajaran mapel yang diambil. Satuan pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka output yang harus dihasilkan itu adalah terwujudnya rencana aksi akhir fase E dan F, khususnya di dalam dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila itu terwujud di satuan pendidikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai penguatan proyek profil pelajar Pancasila secara kolaboratif, massal, menyenangkan, dan tentunya terwujudnya prioritas penanganan masalah di sekolah sebagai empati warga sekolah. Nah, di yang ketiga tentu bagaimana perencanaan berbasis data ini masih merupakan sesuatu yang penting. Nah, saya akan mulai dengan bagaimana menata jadwal khususnya di sekolah 5 hari kerja dan sekolah 6 hari kerja, khususnya di dalam merancang pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, sehingga benar-benar rencana aksi baik itu jadwalnya tersusun sesuai dengan struktur kurikulum. Nah, oleh sebab itu saya tawarkan di sini adalah menggunakan sistem blok, yaitu khusus untuk sekolah 5 hari, maka dimulai dari pembelajaran intra, fokus kepada
minimal jumlah JP yang tersedia di dalam 1 minggu itu adalah 46 jam dengan rentang waktu untuk intra itu adalah Senin sampai Rabu, memerlukan 29 JP, ini untuk di SMA. Sedangkan untuk di SMK itu memerlukan Senin sampai Kamis karena alokasi waktunya lebih lama, yaitu 39 JP. Tujuannya adalah untuk memenuhi alokasi waktu intrakurikuler di SMA itu adalah 1098 JP dan di SMK itu adalah 1368 JP. Sehingga 29 JP untuk pembelajaran intra itu berasal dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, karena Senin ini ada upacara, sehingga yang digunakan itu adalah 29 JP untuk pembelajaran intra. Nah, sehingga dari hasil perhitungan itu diperoleh angka 1131 karena 29 JP itu kita kalikan dengan 39 minggu efektif yang terdiri dari 20 minggu efektif di semester 1 dan 19 minggu efektif di semester 2. Untuk pembelajaran P5 digunakan hari Kamis sampai Jumat sehingga diperoleh 17 JP. Dari 17 JP ini akan tersedia waktu 663 sehingga dikurangi dengan 486 JP di struktur kurikulum, ada sisa waktu 177 JP untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk SMK itu memerlukan di hari Jumat dengan menggunakan maksimum 8 JP sehingga akan diperoleh jumlah jam 312, akan memenuhi 288 pembelajaran P5 yang ada di struktur kurikulum. Nah, dilanjutkan dengan untuk sekolah yang 6 hari, ini waktunya adalah fleksibel, ini 43 JP, sehingga diperlukan sama tadi untuk pembelajaran intranya adalah Senin sampai Rabu, kemudian dilanjutkan dengan P5-nya Kamis sampai Jumat. Untuk SMA, alokasi waktu yang ada di struktur kurikulum itu terpenuhi. Kemudian untuk pembelajaran di SMK itu adalah intranya Senin sampai Kamis, sedangkan di P5-nya adalah pada hari Jumat. Keberhasilan sahabat guru hebat itu adalah bahwa pembelajaran intrakurikuler ini, panduan yang saya berikan di sini ada 7 tahapan yang tentunya harus dipenuhi sebelum melaksanakan supervisi. Yang pertama itu adalah sahabat guru hebat harus fokus menelaah capaian pembelajaran mapel yang diampu, khususnya menemukan jumlah aspek atau tema yang ada di dalam JP. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan jumlah elemen ada berapa dan kompetensinya apa saja. Terkait terakhir itu adalah konten atau materinya, ini yang penting untuk dijabarkan. Nah, selanjutnya setelah menemukan 4 tahapan tersebut di dalam menelaah JP, maka lanjutkan dengan melakukan penjabaran capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan dirangkai menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga tentu yang paling menentukan juga ini adalah keberhasilan sahabat guru hebat untuk melakukan rancangan pembelajaran dan asesmen. Ini tentu terkait dengan tema dan aspek yang sudah ditentukan. Nah, keberhasilan di sini adalah bagaimana sahabat guru hebat itu berhasil membuat rancangan pembelajaran dan asesmen ini mengacu pembelajaran paradigma baru dan tentunya berdiferensiasinya, ini yang penting, sehingga siswa kita di dalam satu kelas yang tersebar ada kelompok siswa mahir, cukup mahir, dan juga perlu pendampingan, ini diberikan pendampingan yang optimal dan juga asesmen yang menyesuaikan. Nah,
Kemudian yang keempat itu dilanjutkan dengan bagaimana merancang modul ajar. Kemudian yang penting di modul ajar itu adalah bagaimana telaah modul ajar itu dilakukan sebelum supervisi kunjungan kelas itu dilaksanakan, dan diakhiri tentu nanti adalah yang ketujuh, bagaimana tindak lanjut dari supervisi. Nah, oleh sebab itu saya sudah juga memandu sahabat guru hebat bahwa jumlah tema dan aspek setiap mapel di SMA dan juga akan diikuti di beberapa mapel umum untuk di SMK tentunya. Fisika sampai biologi, fisika itu ada 4, biologi 5, kimia ada 6, sampai dan seterusnya. Di sini sudah semua mapel, di sini sudah kita pandu. Nah, tentu ini akan bermanfaat. Setelah tema atau aspek ini ditemukan, maka akan memudahkan sahabat guru hebat itu untuk merancang jumlah pertemuan dari masing-masing aspek atau tema yang akan diajarkan selama pembelajaran. Nah, di sini saya pandu dengan ada beberapa mapel bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, matematika, kimia. Boleh disimak secara singkat di sini. Nah, kemudian juga di sini ada contoh format pengembangan rumusan tujuan pembelajaran TP, alur tujuan pembelajaran ATP berdasarkan capaian pembelajaran. Tentunya ini bisa dikembangkan. Di sini contohnya adalah tema atau aspek, elemen, kompetensi, konten atau materi, alokasi waktu, rumusan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan asesmen berdiferensiasinya. Nah, ini adalah contoh infografis yang sudah dilibatkan di dalam pengembangan modul ajar dan tujuan pembelajarannya, sampai kepada tentu di poin selanjutnya adalah saya akan pandu setelah rangkaian dari modul ajarnya ditelaah, kemudian kita akan lanjutkan untuk format yang sudah disepakati. Di sini akan saya pandu sahabat guru hebat menggunakan Excel yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama itu adalah telaah modul, ya. Nah, di telaah modul di sini tentu yang pertama itu ada identitas satuan pendidikan. Kemudian di berikutnya itu adalah aspek kesesuaian modul ajar, mulai dari merancang modul ajar intrakurikulernya, kategori dari kesesuaiannya. Di sini ada tidak sesuai itu nilai 0, sebagian sesuai 1, dan sangat sesuai nilai 2. Nah, di poin yang harus kita identifikasi dari kehadiran atau kelengkapan modul ajar yang sudah dibuat itu adalah mulai dari merancang jumlah pertemuan modul ajar intrakurikuler sampai kepada tentunya di sini ada penjabaran jumlah aspek atau materi tadi yang sudah dipandu. Nah, sampai kepada memastikan tujuan pembelajaran dan rancangan pembelajaran. Di sini ada rumusan tujuan pembelajaran pada aspek materi sesuai dengan elemen mengacu CP mapel yang diampu, sampai kepada rumusan asesmen diagnostik, asesmen awal pembelajaran formatif maupun sumatif. Ini mengakomodir siswa kategori mahir, siswa cukup mahir, siswa yang perlu bimbingan. Di sini sudah dikembangkan, tentu berdiferensiasinya ini betul-betul sudah dimunculkan, sampai kepada modul ajar itu memandu siswa menemukan konsep belajar mandiri, uji kemampuan secara mandiri, termasuk jika dia menggunakan model pembelajaran inquiry, discovery learning, atau problem based learning maupun project based learning. Nah, kemudian tidak lupa juga di modul ajar itu memuat LKPD. Di sini sudah saya pandu, ada LKPD-nya, mulai dari identitas, petunjuk penggunaan LKPD sampai kepada rumusan asesmennya, ya. Nah, kemudian terakhir itu adalah kreativitas yang dimunculkan, apakah sudah dimuat juga di dalam modul ajar yang sudah dikembangkan. Nah, dan di terakhir tentu adalah bagaimana skor perolehan dan nilai. Nah, sekali lagi ini bukan hanya diklik saja 0, 1, 2, 3, tetapi bagaimana modul yang sudah dibuat itu ditelaah sesuai dengan rubrik telaah yang sudah disepakati ini. Maksimum skornya adalah
2, sehingga di sini sudah dipandu juga hasil akhirnya nanti itu kategorinya juga ada sangat baik, baik, cukup, sampai dengan kurang dan sangat kurang. Nah, setelah ini disepakati tentu akan diberikan rentang waktu, disepakati untuk penyempurnaan, baru akan dilanjutkan dengan kunjungan kelas tentunya. Ini adalah peran kepala sekolah dan pengawas pembina tentunya akan berkolaborasi. Nah, di sini ada 40 indikator yang digunakan untuk menentukan aktivitas pembelajaran guru di kelas, mulai dari kegiatan pendahuluan. Di sini saya pandu ada 7, mulai dari tentunya yang pertama itu adalah guru memberikan salam dan mengecek kehadiran murid. Guru menciptakan pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan, memunculkan suasana akrab dan atau menghadirkan ice breaking tentunya di sana. Sampai kepada guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ini yang paling penting dulu di awal, dan memotivasi siswa untuk mencapainya melalui aktivitas pembelajaran. Guru melakukan apersepsi atau mengaitkan dengan lingkungan sekitar. Guru mengajukan pertanyaan pemantik dan mengajak siswa itu untuk berpikir, untuk menambah rasa ingin tahu tentunya. Dan juga guru memberikan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian di berikutnya guru membagi kelompok siswa secara fleksibel. Nah, dilanjutkan dengan di kegiatan inti. Ini tentu sampai poin kedua, langkah kedua itu guru masih terlibat. Guru memberikan alat peraga, contoh atau video pembelajaran, sampai kepada penggunaan media. Nah, di tahap selanjutnya itu diharapkan adalah semua siswa yang aktif. Siswa mengisi kartu literasi, ya nanti akan kita lihat kartu literasinya, sampai kepada siswa. Nah, di poin 19 itu guru memberikan apresiasi kepada kelompok siswa yang telah merespon. Lalu di 20 ini guru memberikan penjelasan konsep. Guru menyampaikan materi itu ada di urutan ke-20 di tahapan supervisi ini, kecuali tadi di kegiatan pendahuluan. Nah, sampai kepada di selanjutnya lagi ada sintak pembelajaran itu diterapkan. Lalu guru memberikan pendampingan kepada kelompok yang belum terlibat aktif. Sampai di kegiatan akhir sebelum penutup, ini ada asesmen formatifnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk mengukur proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di kegiatan penutup tentu refleksi di sini yang penting. Terkait dengan refleksinya itu proses dan hasil pembelajaran, terkait kelebihan dan kekurangan selama proses. Ini penting untuk dilakukan refleksi sehingga di peningkatan berikutnya akan menjadi lebih baik. Itu juga di format penilaiannya juga sudah, kategorinya juga sudah kita berikan, kita pandu, sehingga betul-betul nanti akan memberikan kemudahan bagi kepala sekolah yang akan melakukan tugas dan pengawas pembina tentunya, khususnya untuk melakukan supervisi kunjungan kelas. Kartu literasinya, ini tadi kartu literasi ini yang akan menjadi poin penting, karena di tahapannya adalah bagaimana output pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah literasi, numerasi, dan karakter siswa itu akan berada di level yang telah ditetapkan atau di atas level. Nah, ini yang paling penting untuk dicapai, sehingga guru di dalam pembelajaran penting untuk menyampaikan, memberikan waktu yang cukup untuk murid-murid melakukan literasi dan numerasi. Tentu formatnya boleh menggunakan yang saya tawarkan ini. Yang terakhir, bagaimana fokus dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah itu? Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila P3 merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional menjadi acuan untuk guru dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu indikatornya adalah di akhir fase E-nya itu, maka
siswa melaksanakan ibadah secara rutin dan mandiri, serta menyadari arti penting ibadah tersebut, dan berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau kepercayaan yang dianut. Nah, kemudian di yang kedua, berkebinekaan global, maka indikatornya adalah tindakan yang telah dilakukan itu berdasarkan identifikasi masalah untuk mempromosikan keadilan, keamanan, ekonomi, menopang ekologi, dan juga aspek dari demokrasi ini penting untuk diwujudkan. Nah, kemudian yang ketiga itu di dimensi bergotong royong, maka indikatornya adalah di sekolah itu mampu membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, dan tentunya adalah tanggap terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, bernalar kritis itu indikatornya adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan tentunya, dan jika diperlukan mengajukan pertanyaan untuk menganalisis secara kritis. Kemudian yang kelima, di kreatif itu adalah siswa itu mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi. Dan yang terakhir itu adalah di mandiri, maka keberhasilan siswa itu mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang digunakannya, serta menetapkan tujuan belajar, prestasi, pengembangan diri secara spesifik. Nah, inilah indikator di dalam profil pelajar Pancasila yang tentunya sekolah akan memilih 3 dari 7 untuk di SMA ini, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan untuk mengembangkan bagaimana literasi di sekolah, numerasi, dan karakter ini menjadi output pembelajaran dan hasilnya merata di semua siswa. Bukan hanya siswa yang pintar saja yang akan memperoleh hasil yang maksimal, tetapi dari berbagai gender dan juga sosial ekonomi siswa yang ada di sekolah itu semuanya di atas level berkompetensi dan berkarakter. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.